Ratusan emak-emak geruduk balai desa menuntut pembagian bantuan sosial. Seorang warga kehilangan janin karena tidak mampu membayar swab test saat akan bersalin. Bus sekolah bantuan untuk pengguna KRL di stasiun sepi peminat. Halo selamat siang pemirsa, iNews yang kembali hadir memperbarui informasi Anda. Dan selain 3 informasi utama tadi, kami juga memiliki informasi menarik lainnya. Bersama saya Adrian Naditya, inilah iNews yang selengkapnya. Ratusan emak-emak dan warga desa Seling, Kabupaten Merangin, Jambi mengamuk dan merusak balai desa. Mereka meminta dana bantuan sosial dibagi secara merata ke seluruh warga desa. Ratusan emak-emak dan warga desa ini menuntut kepala desa membagi bantuan sosial secara merata kepada seluruh warga desa. Pasalnya, mereka menganggap semua warga ikut terdampak COVID-19. Warga yang marah kemudian memporak-porandakan balai desa karena menganggap tidak ada solusi yang pasti. Karena tidak ada solusi, ratusan emak-emak tersebut merusak fasilitas balai desa. Aparat kepolisian dan TNI terus berjaga di lokasi kejadian hingga tindakan anarki warga tidak berlanjut. Akibat tidak mampu membayar swab test, seorang ibu hamil di Makassar kehilangan janin dalam kandungannya. Namun pihak rumah sakit membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bayi pasien telah meninggal sebelum dibawa ke rumah sakit. Seorang ibu hamil Ervina Yana warga kota Makassar kehilangan bayi dalam kandungannya saat akan dilahirkan. Dikabarkan ibu hamil yang dinyatakan reaktif COVID-19 itu tidak mendapatkan penanganan medis seharusnya dari rumah sakit saat akan bersalin. Ia mengaku tidak punya uang untuk membayar tes swab sebesar 2,4 juta rupiah hingga akhirnya memilih pulang ke rumah. Kemungkinan bayinya itu dari USG itu pengamatan kami sekitar 1-2 hari ke belakang bayinya sudah meninggal. Karena ibu ini juga disertai dengan beberapa penyakit tambahan, contohnya diabetes, hipertensi, dan dia pos operasi 1 kali. Sayangnya, ibu ini ternyata sudah rapid di beberapa rumah sakit lain dan tidak jujur mengatakan sudah rapid dengan hasilnya reaktif. Pihak Rumah Sakit Ananda membantah telah menelantarkan pasien hamil tersebut dan menyatakan bayi pasien telah meninggal sebelum dibawa ke rumah sakit. Untuk mengetahui apakah dia terkonfirmasi COVID atau tidak. Nah, Ibu Ervina kemudian melakukan rapid test di Rumah Sakit Stella Maris dan reaktif. Dan setelah reaktif, ada prosedur berikutnya untuk memastikan terkonfirmasi positif corona atau tidak dengan melalui swab. Nah, disinilah mulai terjadi persoalan. Ervina Yana segera menjalani operasi pengangkatan janin di RSUP Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Biaya swab tes pasien ditanggung oleh pemerintah setelah dikeluarkannya instruksi Gubernur Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, sejumlah bus bantuan belum banyak dimanfaatkan pengguna komuter lain. Kami akan kembali sesaat lagi dengan informasi selengkapnya. Capek sekali ya antri. Iya nih, kaki udah pegal. Lagi saya Pak, orang masih molor. Saya udah berangkat. Mereka nggak tahu kalau semua bisa dilakukan dengan cara online. Manfaatkan fasilitas layanan online pemerintah agar praktis, cepat, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani. Tidak harus antrian panjang, dengan online, klik urusan selesai.
Antrian ribuan calon penumpang menuju Jakarta dari stasiun Bogor mengular. Meski sudah disiapkan sebanyak 20 unit bus sekolah sebagai transportasi alternatif menuju ibu kota, nyatanya bus bantuan tersebut masih sepi penumpang. Senin pagi ribuan calon penumpang di stasiun Bojonggede Bogor, Jawa Barat mengular tanpa mengindahkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Di tengah masa PSBB transisi, 20 unit bus sekolah disiagakan unit pengelola angkutan sekolah DKI Jakarta di stasiun Bogor. Hal ini guna mengantisipasi lonjakan antrian penumpang KRL menuju Jakarta pada pagi hari. Meski gratis, nyatanya bus sekolah ini masih sepi peminat. Mau ke Salemba. Salemba, biasa naik kereta? Iya, naik kereta. Nah, menurut Mbak sendiri pakai bis sama kereta lebih efektif mana, Mbak? Tergantung kalau misalnya jadwalnya sebenarnya ada jadwalnya terus langsung berangkat, kayaknya makan ini. Cuman kalau misalnya nunggu sampai penuh dulu sih mendingan kereta. Bus sekolah di stasiun Bogor mulai beroperasi sekitar pukul 5 pagi hingga pukul 6 lebih 30 menit. Bus tersebut mengantar penumpang dari stasiun daerah penyangga menuju ke stasiun Manggarai, Tanah Abang, Juanda, Tebet, dan Sudirman. Dari Bogor, Jawa Barat, Yuwildan Hidayat, iNews melaporkan. Dan pemirsa, usai sudah iNews siang hari ini. Namun sebelumnya kami ajak Anda untuk meringankan beban saudara kita yang membutuhkan bersama MNC Peduli. Anda bisa menyalurkan bantuan melalui rekening jalinan kasih seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saya Adrian Pratnaditya dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, tetaplah di rumah, tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa.